leluhur kita ini sudah ada alat tukar, bahkan sebelum Masehi sudah ada alat tukar. Dan alat tukar tadi sesuai nilainya. Mamanya alat tukarnya bentuknya tembaga, bentuknya perunggu, bentuknya emas. Ini sesuai nilainya. Kalau sekarang ini kan kita tuh kalau mau jujur itu kan kita dibohongi kapitalis tuh. Uangnya taruhlah 1 juta kertas. Kertasnya itu nilainya nggak ada 1 juta loh. Ya. Terus negara harus punya hutang ke kapitalis sana lagi. Itu juga bentuknya cuma sekedar angka gitu loh. Sehingga saat ini bangsa kita terjajah itu dalam segala lini. Dari sisi ekonomi kita terjajah, dari sisi ideologi ya, ajaran kita terjajah. Ya. Sementara anak-anak muda, generasi muda kita, ini mereka mabuk dogma. Ada yang sedikit seneng jawab, larinya juga mistis. Ya. Nah, ada yang komentar, saya lihat komentarnya itu belum nyimak video. Ya. Orang mengatakan mistis karena dia nalarnya belum mampu loh. Kita harus mampu membedakan bagaimana ajaran leluhur kita yang sinergitas harmonisasi mikrokosmos makrokosmos dengan mistis. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ini di dalam grup organisasi kita, ini saya lupa waktu itu yang ngirim tuh Mas Puji atau siapa waktu itu, tentang video yang menarasikan bahwasanya duit itu lebih penting daripada agama. Dalam video tersebut ada video seorang tukang yang pasang keramik lantai, Mas Puji ya waktu itu yang kirim ya. Nah, situ ada narasi ya. Kalau memang agama itu penting, ketika hari Sabtu waktu bayaran tukang-tukang tadi, si pemilik rumah atau si pemborong bangunan tadi, ini tidak perlu keluarkan duit. Undang saja penceramah agama, supaya menceramai si tukang-tukang tadi dan tidak perlu kasih duit gitu. Atau ketika ada orang kelaparan, ya, seperti kemarin tuh di Afrika itu kelaparan. Ya. Kalau memang agama lebih penting, tentunya orang-orang kelaparan itu dijejali aja lantunan-lantunan kitab suci, nggak perlu dikasih makan gitu loh. Ternyata orang-orang kelaparan tadi ketika mendengarkan lantunan kitab suci pun juga tidak menyelesaikan masalah. Dia butuh makan. Sementara makan itu ujungnya juga duit gitu loh. Ya. Atau ketika terjadi peperangan. Ya. Kalau memang agama dan doa-doanya itu penting, tentunya mereka saling berdoa untuk menyelesaikan masalah. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika terjadi perang antara Arab Saudi dan Yaman. Ya. Waktu itu Arab Saudi itu menyewa pilot-pilot dari Israel kalau nggak salah waktu itu. Menyewa termasuk pesawat pengebom. Ngebom Yaman. Ya. Di medsos beredar mohon maaf saya ralas sedikit. Jadi waktu itu pilot dari Arab Saudi
ini mau ngebom Yaman. Sebelum naik pesawat, si pilot orang Arab Saudi tadi juga berdoa dengan bahasa Arab, dengan segala kitab suci yang dia yakini, dan dia juga sembahyang. Sementara orang Yaman, penduduk Yaman yang mau dibom karena terjadi perang, mereka juga bersembahyang berjamaah bareng-bareng. Ya. Tapi faktanya bagaimana? Apakah agama menyelesaikan masalah? Ternyata yang orang Yaman yang sedang sembahyang berjamaah tadi juga tetap mati kena bom. Ini padahal mereka bersembahyangnya sama, doanya sama, dengan kitab suci yang sama, mereka berperang. Belum lagi kalau kita tengok sejarah. Sekitar abad ke-7 ke-8 ya waktu itu, sekian ratus tahun. Saya pernah baca itu kurang lebih 284 tahun kalau nggak salah. Terjadi perang antar agama. Yang satu meyakini Tuhan itu A, yang satu meyakini Tuhan itu O. Perang salib itu, yang satu bilang Allah, yang satu bilang Allah. Berapa juta orang mati? Ini gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi, mulai dari tukang batu pasang keramik sampai kita bicara sejarah waktu itu. Yang jelas kita hidup ini ya butuh makan. Bahkan saat ini ada perang itu pun kalau kita telusuri, kita secara esensi mereka juga rebutan makanan sebenarnya. Rebutan sumber pangan. Karena itu akan coba kita bahas ya, dengan tema duit ternyata lebih penting daripada agama. Nah, sebelum kita lanjut dengan pembahasan tadi, ini dibuka tembang dulu sama Bu Nani. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Nandang waro tosa tanah Jawi dadi karsaning kang murbeng jagat meruhna pro kawulane lamun jagat uniku mangku pangeraning gaib neraju becik yang Allah kang nandura ngunduh nandang wahira priyangga den halamnya kinarya mar tandani jagat ana kang ngasta carane kang aparing panodi
juding bebaya angrusak tanah Jawane wong klidik datang ngukur nyambut karya datang nyungkupi priyayi padha kapiran saudagar do ambruk tetanenake kang usah rinusuhan omo katerak paceklek abot uripe jalma Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani atas tembangnya menceritakan bagaimana banyak saudagar yang ambruk. Kembali tentang bicara saudagar, bicara tentang perekonomian. Ternyata ekonomi ya, dalam hal ini tuh duit itu kan alat ekonomi, alat tukar. Itu ternyata lebih penting daripada agama. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh agama tuh menjual agamanya untuk dapat duit malah. Mereka selalu menjual agama untuk dapat duit. Tidak ada satupun tokoh agama yang mau ceramah tanpa mau dibayar, tanpa dibayar. Bahkan bayarannya kalau amplopnya kecil aja mereka tidak mau. Saya jadi teringat tahun kurang lebih tahun 98. Waktu itu saya siaran di Radio Andalus. Ada karyawan Andalus itu bercerita kepada saya. Dia mengatakan ini ada seorang mubalek, seorang tokoh agama yang ceramah di Andalus. Ini waktu itu sekali datang, ini dikasih 15.000. Sang tokoh agama tadi masih bilang begini, loh cuman segini. Sekali datang tahun 98 dikasih 15.000, masih bilang, loh kok cuman segini. Padahal tahun 98 itu kira-kira beras 1 kilo berapa itu Bu Nani? Tahun 98 gitu. Satu hari itu pekerja itu 5.000 itu sudah dapat beras, minyak, Nah, kalau seingat saya tahun 98 itu UMR Kota Malang ini kurang lebih cuma 245. Nah, dia di bawah 15.000, si tokoh agama mesti bilang, loh cuman segini. Nah, si karyawan Andalus tadi, penyiar Andalus tadi, terus dia bilang gini, loh Pak Sutrimo ini malah nggak dibayar, malah mau datang rutin. Pak Sutrimo membawakan tentang bagaimana budaya Jawa secara keilmuan. Padahal kalau dihitung-hitung biaya perjalanan, ini lebih besar saya. Karena si tokoh agama tadi kalau ke sana cuma bawa sepeda motor. Ya. Waktu itu kalau nggak salah rumahnya itu Mergosono. Waktu itu tahun 98 itu bensin 1 liter cuma 700.000 waktu itu. Sehingga kalau 15.000 itu banyak kalau menurut saya. Mergosono ke Andalus di Tlogomas paling banter paling 1 liter kalau nggak 2 liter. Nggak sampai ya. Sementara saya kalau kemana-mana pakai bawa mobil.
Lah, bensin saya dari rumah di Bumi Ayu ke Telogomas itu paling tidak paling enggak itu masih 50.000. Nah, memang semua tergantung pada panggilan jiwa. Saya terpanggil bagaimana saya ingin mencerdaskan bangsa ini supaya bangsa ini merdeka jiwa raga, tidak terdogma, tidak terjajah dogma. Sementara kalau tokoh agama kan itu tadi, nggak dikasih duit ya nggak mau, dikasih duit segitu aja masih bilang, loh cuman segini. Nah, gitu. Saya masih ingat betul itu karyawan Andusman gitu. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita. Ya, duit ternyata lebih penting daripada agama. Bahkan tokoh agama pun menjual agamanya untuk dapat duit gitu loh. Nah, ini agama apapun lah sama saja. Walaupun agama minoritas itu ya kalau Dhamma Wacana gak di amplop yuk gak gelem kok yoan. Saya nggak mau menyindir salah satu agama. Yang jelas agama itu memperbodoh bangsa. Agama itu mematikan nalar. Karena agama itu dogmatis, selalu unlogis. Tapi karena ide ini yang awal memunculkan di grup itu Mas Puji. Walaupun biasanya Mas Puji itu duduk di belakang kamera. Ini saya tarik ini, harus ikut ngomong ini yang punya ide ini. Harus tanggung jawab katanya Bu Nani ini. Monggo Mas Puji dulu yang ngomong ini, yang punya ide kok. Nah, Rahayu. Kalau saya tuh kan realitanya aja lah. Kan ya memang kalau dulu, sampun. kalau saya dulu ya juga seperti itu dulu. Tapi setelah belajar sana sini, ya memang agama ini kan terlahir dari imajinasi manusia kan. Cuman ya karena dikemas dengan sistem dan promosi dan segala macam, akhirnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Sekarang realitanya memang ya kalau kita ini walaupun ibadah ya, bisa bilang ibadah atau sembahyang atau apa ya, itu ya kalau ndak kerja ya wis gak mplok-mplok jadinya kan gitu. Gak mplok-mplok. Nah, sedangkan kita ya butuh nyekolahkan anak, ya butuh makan, butuh jelas kita punya perut ya. Iya, untuk bensin itu juga. Jadi orang-orang, tapi ya sulit Romo, kalau sekarang ini orang-orang ini diberitahu ya sulit memang. Sulit. Soalnya kalau di rumah itu kadang ada kumpulan ini mekar itu ya. Nah, itu kalau di situ kan banyak yang ahli-ahli lah, ahli-ahli. Pokoknya wis katam lah. Itu tapi ya tetap aja ya butuh mekar. Nah, itu artinya kan tetap butuh duit gitu. Butuh pinjaman uang. Nah, itu. Ya sekarang ya memang kalau dilihat orang itu kan realitanya kan ya itulah ya kerja, walaupun memang ya secara secara bahasanya ya kalau saya bilang rezeki itu loh. Itu kan memang kita tidak bisa menduga dapatnya asalnya dari mana. Terus bidang-bidang kerja kita. Kalau seperti saya ini kan teknisi kan, ya berkutatnya di situ lah ya. Pokoknya yang berbau setrum itu ya itu. Kayak Mbak Iit ini kan ahli senam, yoga ya dari situ lah anunya. Ya Bu Nani ini guru ya. Itu. Nganggur dibayar negara itu. Nah, iya. Bu Nani, Bu Susi sama itu. Ya seperti itu. Tapi ya itulah yang sampai sekarang ini sulit diprediksi. Jadi saya mungkin itu juga termasuk bagian pertanyaan ya. Yang kok bisa begitu itu loh. Jadi
kok bisa sesuai gitu loh. Nggih, nggih. Lah, maksud saya kok bisa wah awakmu dalanmu neng kene oleh duit awakmu neng kene. Lah itu kalau menurut Jawa itu apa itu? Oke. Ya itu aja. Matur nuwun Mas Puji. Ini Mas Puji itu malah dalam pengalaman hidupnya mabuk Israel pernah, mabuk Arab pernah. Wis mabuk agama ki bolak-balik ya. Nah, tapi ya tetap akhirnya bicara realita. Wong Jawa bicara kasunyatan. Ini biar sekarang Bu Nani sama Bu Susi ya. Nanti yang sebelah kiri gantian nanti. Yeah. Rahayu. Saya kira semua yang ada di sini, bahkan para penonton itu yang sudah tercerahkan, terutama itu pernah mabuk. Iya, pernah mabuk, iya. Saya dulu juga pernah mabuk. Pernah mabuk, ya. Kayak kalau meninggalkan 5 waktu koyok-koyok takut gitu. Padahal akhirnya setelah saya menjalani terbuka, apalagi setelah gabung sama Rakyat Prasojo, itu saya menemukan sesuatu yang belum terpecahkan. Nah akhirnya pelan-pelan saya tinggalkan, saya nggak dihukum polisi, nggak digoleki ceblok, kok nggak melaksanakan tugas itu jujur aja. Dan ini realita yang ada di rumah saya. Rumah saya itu bocor kalau itu kalau saya berdoa toh nggak mampet bocori. Akhirnya yang menyelesaikan masalah saya, masalah rumah saya bocor itu tukang lah, tukang itu saya panggil, bisa selesai karena saya bayar. Jadi segala sesuatu itu yang menyelesaikan masalah itu bukan doa, bukan agama, tapi duit kita. Adapun uang itu memang harus kita cari. Tanpa kita cari kita tidak akan dapat uang. Katanya penjenengan kalau kepingin mamah ya kudu obah. Saya juga pernah perjuangan seperti itu. Nah, kalau orang yang masih terdogma itu segala sesuatu keberhasilan itu dihubungkan dengan apa yang ngecat Lombok. Itu saya yang bingung ini. Dan ternyata saya itu kalau ajaran Anda itu selalu dihubungkan dengan yang di atas, bukan yang ngecat Lombok. Yang ngecat Lombok itu proses alam. Yang ngecat Lombok itu milik kita kok. Itu proses alam gitu. Proses alam. Nah, katanya seperti itu. Kalau sudah dibenturkan itu, akhirnya kita itu balik lagi ke dogma. Jadi akhirnya waduh iki karena semua itu atas kehendaknya itu yang di atas. Yang di atas. Nah, saya pun walaupun sudah meninggalkan perintah-perintahnya, saya itu diam, tidur, makan, lencer, belawakra itu ya gaji saya tetap turun. Tanpa berdoa pun saya kira Bu Susi dan lain-lain Bapak semua, nah itu tanpa itu pun akhirnya akan mengalir sendiri. Itu logika yang saya alami sehari-hari. Matur nuwun. Rahayu. Bu Susi, monggo sekalian yang sebelah kanan. Rahayu. Sembah nuwun Bapak wedal dipun paringaken kula. Niki kula menggarisbawahi Bapak Sutrimo ingkang kala wau dateng siaran, dateng radio. Lho kok regane diri sendiri dengan orang lain yang datang memberi arahan itu dibayar 15 kok masih kurang lah. Itu pun juga tergantung pada hati kita masing-masing. Kalau kita niatnya itu baik, tidak dibayar pun akan apa yang kita jalankan itu selalu ada jalan keluarnya gitu. Terus seperti Bu Nani sampaikan itu, aku meninggalkan segalanya tapi segalanya bisa terpenuhi. Itulah kehidupan. Jadi kalau uang dibandingkan dengan agama itu memang jauh beda sekali. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengecewakan orang lain. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Rahayu. Monggo.
Saya kira kalau memang agama itu menyelesaikan masalah terutama doa-doa terutama itu, saya kira tidak ada orang bekerja, tidak ada orang jadi guru, tidak ada orang berjuang, ya berdoa terus. Kalau memang itu bisa terpenuhi. Tapi gitu. apakah dapat uang berdoa Bunda? Nah, Mila. jadi Mila gini, jadi ya berdoa terus. Memang itu bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya tidak ada orang kerja. Itu. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani. Ya, terima kasih. Saya ingin tanggapi dari Bu Susi baru ke Mas Puji. Tapi inilah memang kelebihan kita, kelebihan rakyat prasaja itu kondo takon. Sehingga kemarin waktu kita diundang ke Gresik, mereka tuh ternyata yang undang itu memang sudah pemirsanya rakyat prasaja. Saya di sana itu kan waktu itu saya cuma diam, karena saya mau tamu gitu. Apa jari sing ngundang. Nah, mereka ini apa namanya? Istilahnya punya usul ya. Istilahnya, wah ini kudu kondo takon ini, mumpung ada Romo Sutrimo. Nah, kelebihan rakyat prasaja itu kondo takon. Jadi apa yang disampaikan Bu Susi, Bu Nani dan Mas Puji kondo takon. Ya. Ada yang kondo, ada yang takon. Memang apa yang disampaikan Bu Susi tadi memang benar. Semua kembali kepada diri kita. Ya. Waktu itu penyiar Andalus ya. Ini kisah nyata sehingga kalau saya ditanya, yang alami saya sendiri kok. Sampai penyiar radio Andalus tuh heran gitu loh. Si tokoh agama tadi sekali datang dikasih 15.000 masih bilang loh kok cuman segini gitu loh. Padahal dia datang Pak bawa motor. Taruhlah 2 liter cukup PP. Taruhlah 2 liter cuma 1.400 waktu itu 1 liter 700. Sementara kalau saya datang ya itu ya paling enggak itu kalau 5 liter itu ya paling enggak 35.000 lah paling enggak hampir 50.000 lah hasilnya. Malah saya enggak dikasih serupiah pun oleh pihak Andalus gitu loh. Walaupun saya akrab dengan pemilik radio Andalus pada waktu itu namanya Pak Saiful. Ya. Ini kembali kepada diri kita karena barangkali si tokoh agama tadi memang misinya bagaimana dia dapat duit gitu loh. Sementara misi saya ingin bagaimana bangsa ini tercerahkan. Ya. Supaya bangsa ini terlepas dari penjajahan dogmatis. Ya. Lah, terus apakah saya tidak butuh duit? Oh, sama. Sutrimo juga butuh duit gitu loh. Lah, mobil saya kalau nggak diisi bensin dan bensin itu beli di pom bensin juga nggak bisa jalan ke Telogomas. Ya. Saya juga butuh duit, tetapi kalau konsep Jawa ini tadi kan Mas Puji tanya, kalau di dalam ajaran Jawa bagaimana? Kalau dalam ajaran Jawa itu sederhana. Yen awake dhewe mikirke wong akeh, yo awake dhewe bakal dipikirke wong akeh. Gitu loh. Itu kembali kepada pribadi masing-masing gitu loh. Tetapi banyak sekali kan orang tidak memahami itu, cenderung mereka malah menjual agama gitu, tokoh-tokoh agama itu. Nyatanya apa? Mereka kalau nggak dikasih amplop juga nggak mau, bahkan dikasih 15.000 aja masih bilang, loh cuman segini gitu loh. Ya. Nah, apa yang disampaikan Bu Nani tadi kan kondo tadi biasanya saya tanggapi boleh juga nggak boleh wong kondo. Ya. Saya ingin menanggapi apa yang ditanyakan Mas Puji. Kalau di dalam ajaran Jawa bagaimana? Ya. Kalau ajaran agama, ajaran Dayu itu kan cenderung dogmatis. Dogmatis ini melemahkan nalar. Orang yang kena dogma, ya, kalau saya minjem bahasanya Pak Giono, kalau sudah mabuk dogma, profesor atau jenderal itu goblok dadak gitu loh. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang belajar tentang budaya Jawa. Budaya Jawa itu kan luas. Kebetulan orang ini dia belajarnya inginnya sesuatu yang sakti. Pernah ikut siaran di kita beberapa kali. Nah, waktu itu Pak Giono mengatakan gini, sakti kaya ngopo nek ra ngendi dhuwit ya goblok dadak. Ate nang Jakarta nek gak tuku tiket kereta api atau tiket pesawat ya gak iso tekan Jakarta. Numpak sepeda motor nek gak diisi bensin ya ora tekan Jakarta. Lah, setelah seperti itu esoknya nggak mau datang lagi ini.
orang tersebut. Nah, saya juga merasa prihatin. Kenapa kok tidak sadar gitu loh. Bahwasanya apa? Di dalam ajaran Jawa ini sudah terbukti beribu-ribu tahun. Leluhur kita membuktikan, wong Joni niteni. Ajaran Jawa, ajaran leluhur kita ini terbukti selama ribuan tahun mampu menyelesaikan apapun masalah kita. Karena di dalam ajaran kita, ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, ya, kalau duit itu kan cuma alat tukar ya, misalnya, ya, itu hanya istilah saja. Tapi kalaupun toh umpamanya tidak ada duit, ya, tetapi kebutuhan kita tuh terselesaikan, intinya kan di situ. Ya. Umpamanya tadi Mas Puji mengatakan, Mas Puji punya perut, anak istrinya juga punya perut, kan berarti butuh makan. Terus anaknya sekolah, anaknya sekolah bayar duit untuk ke gurunya. Gurunya intinya duit tadi kan untuk beli makan toh. Esensinya juga makan sama, gitu loh. Lah kalau seandainya ya kita mau sedikit merenung, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau di agama kan nggak boleh gitu. Jadi agama itu dogmatis. Harus begini, begini. Perintahnya begini, larangannya begini. Kalau kamu melakukan ini akan dapat ini. Kamu kalau enggak kamu akan diancam begini. Ya. Tidak ada kesadaran. Ya. Kalau di dalam ajaran Jawa ya, ini sudah terbukti. Beribu-ribu tahun kita terselesaikan masalah kita. Leluhur kita meninggalkan ajaran apa itu? Bagaimana kita bercocok tanam. Kalau di kitab suci kan tidak ada ajaran bercocok tanam. Leluhur kita meninggalkan bagaimana kita bercocok tanam. Leluhur kita mengajarkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita dari penyakit, menjaga diri kita dari ancaman alam, angin, hujan, dan sebagainya. Leluhur kita mengajarkan bagaimana kita melindungi diri kita dari binatang buas. Leluhur kita mengajarkan kita bagaimana melindungi diri kita dari ancaman musuh. Ya. Ribuan tahun telah teruji. Bahkan pada masa kerajaan Majapahit, leluhur kita menguasai sepertiga dunia. Ya, tapi kenapa? Ya, ketika sampai pada diri kita kok mabuk ajaran Dayo yang belum teruji. Padahal leluhur kita tuh ribuan tahun loh, sudah teruji ajarannya. Dan ajaran leluhur kita itu bersifat lifestyle, gaya hidup. Sementara agama, ya, apapun agama, karena agama di Indonesia ini kan semua ajaran Dayo atau ini. Yang mayoritas, yang minoritas, semua kan ajaran Dayo. Dan ajaran Dayo tadi bersifat way of life, pandangan hidup. Kalau pandangan hidup itu kan belum teruji. Namanya pandangan hidup, kita memandang ke depan, kita belum melakukan apa yang dalam pandangan hidup tadi, way of life. Sementara kalau ajaran leluhur kita itu lifestyle, gaya hidup, ya kita jalani setiap hari. Leluhur kita mengajarkan yen tangi turu ngombe banyu putih sak warengmu, kumur-kumur dilek ditelan. Ini kan lifestyle, gaya hidup. Apakah ada di kitab suci? Agama apapun tidak ada. Ya. Ternyata setelah berkembangnya teknologi, berkembangnya sains, ajaran leluhur kita ini terbukti. Selama kita tidur semalaman, di dalam mulut kita terjadi fermentasi. Ada bakteri positif di sini. Tangi turu. Langsung ngombe banyu putih sak warengmu, kumur-kumur ditelan. Ini kan lifestyle, gaya hidup. Ya. Sehingga kalau seandainya semua tercukupi, ya, pangan kita tercukupi, kita sehat, ya, anak kita sekolah, nggak perlu bayar duit. Yang penting guru nih, ya. Saya masih ingat betul karena simbah saya dulu, menurut ceritanya bapak saya, simbah saya dulu kan guru SGB. Guru SGB itu gurunya guru ya kalau nggak salah ya. Ya. SPG setelah itu. Oh, setelah ya. Ya.
gurunya SGB, apa? Gurunya guru, simbah saya itu. Ya. Itu dulu karena negara kita masih miskin, keuangan belum tertata. Guru waktu itu tidak dibayar dengan duit loh. Orang tua siswa itu datang bawa beras, bawa pisang, bawa kelapa. Ya. Kan nggak perlu duit sebenarnya. Tapi kebutuhan makanan, kebutuhan perut si guru juga tercukupi. Ya. Sehingga di dalam ajaran leluhur kita tuh semuanya ada dan teruji ribuan tahun. Kenapa kita harus mabuk ajaran Dayu yang belum teruji? Masih way of life, pandangan hidup gitu loh. Ajaran leluhur kita tuh lifestyle, gaya hidup. Kita lakukan sehari-hari. Ada nggak kitab suci itu mengajarkan caranya menanam padi? Nggak ada. Ada nggak kitab suci yang mengajarkan caranya nanam singkong? Nggak ada. Ajaran leluhur kita ada. Jadi jawabannya itu realita gitu loh. Karena memang di dalam kitab suci hanya berdasarkan dogmatis. Analogis, tidak masuk akal. Pokoknya dasaris ayat. Bu masuk akal boga is pokoknya dasar ini. Nah sementara ajaran leluhur kita ini kan sesuatu lifestyle, gaya hidup. Ternyata kalau seandainya kita kembali ke habitat kita, kita tidak murtad, semuanya yang dikhawatirkan Mas Puji tadi ya terselesaikan gitu loh. Semuanya lancar gitu loh. Barulah gini Mas Puji sebagai teknisi ya. Nggak dibayar duit nggak apa-apa, tapi itu tadi beras datang sendiri, lauk datang sendiri ya. Anaknya sekolah ya nggak perlu bayar. Dan ini memang harus mau yang mengkondisikan tuh negara. Tapi saat ini kan saya lihat pemegang kebijakan negara sendiri secara ekonomi, secara mindset terjajah juga. Ya. Kalau bisa seperti itu tentunya ya alat tukar memang dibutuhkan karena ternyata ketika saya membaca banyak prasasti ya, leluhur kita ini sudah ada alat tukar bahkan sebelum Masehi sudah ada alat tukar dan alat tukar tadi sesuai nilainya. Mamanya alat tukarnya bentuknya tembaga, bentuknya perunggu, bentuknya emas. Ini sesuai nilainya. Kalau sekarang ini kan kini kita tuh kalau mau jujur itu kan kita dibohongi kapitalis tuh. Uangnya taruhlah 1 juta kertas. Nah, kertasnya itu nilainya nggak ada 1 juta loh. Ya. Terus negara harus punya hutang ke kapitalis sana lagi. Itu juga bentuknya cuma sekedar angka gitu loh. Sehingga saat ini bangsa kita terjajah itu dalam segala lini. Dari sisi ekonomi kita terjajah, dari sisi ideologi ya, ajaran kita terjajah. Ya. Sementara anak-anak muda, generasi muda kita, ini mereka mabuk dogma. Ada yang sedikit senang jawab, larinya juga mistis. Ya. Nah, ada yang komentar, saya lihat komentarnya itu belum nyimak video ya. Orang mengatakan mistis karena dia nalarnya belum mampu loh. Kita harus mampu membedakan bagaimana ajaran leluhur kita yang sinergitas, harmonisasi mikrokosmos makrokosmos dengan mistis. Kalau tadi Mas Puji mengatakan agama itu imajinasi, kalau menurut saya melakukan. Agama itu malah cuma delusi dan halusinasi. Kenapa? Karena kalau bicara imajinasi itu masih bagus. Ini Mas, dulu ini berawal dari imajinasi loh ini. Imajinasi masih bisa kita wujudkan. Pesawat terbang awalnya dari imajinasi loh. Tapi kalau sudah bicara delusi dan halusinasi, tidak bisa kita wujudkan. Sehingga agama adalah sebuah alat untuk menguasai mindset manusia, menguasai mindset bangsa. Nah, para pemirsa, saat ini kita juga kedatangan anggota kita yang jauh. Bu Sunarti dari Nganjuk, Mbak Ii dari Sidoarjo, Mas Boyran dari Banyuwangi.
ini kalau nggak ada duit, apa kira-kira tadi naik travel tuh dibayar pakai apa ini? Wah, monggo Bu Kondo takon. Oh Mas Boyran dulu. Wah, Menurut saya benar sekali tema malam ini. Duit lebih penting daripada agama. Dan menurut saya kalau ada orang yang bilang bahwa agama itu lebih penting daripada duit, itu sebenarnya hanya alasan mereka untuk menutupi mereka itu malas bekerja. Dan malas untuk memeras keringat. Ujung-ujungnya mereka hanya menjual agama. Dan itu menurut saya nggak benar, jangan dipercaya. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Matur nuwun Mas Boyran, Mbak Kuit. Monggo Mbak It, iki ngajar yoga nek gak dibayar duit ya moh ya. Ya betul sekali. Apa namanya? Memang uang itu menyatukan orang seluruh dunia. Oh iya. Ya benar kan. Mulai dari suku, ras atau apapun itu. Ya, seluruh dunia malahan ya. Laki perempuan pun bisa bersatu dengan duit. Iya, gitu makanya itu betul. Jadi kalau masalah perbandingan apa namanya agama sama uang itu nggak ini ya. Iya, nggak bisa dibandingkan. Nggak level ya? Iya, nggak level menurut saya. Iya, kita semua itu memang butuh uang untuk hidup, ya kan. Mau kemana-mana juga butuh duit, gitu loh. Mau ke Jakarta masa kita jalan kaki, tapi jalan kaki pun kita kan butuh makan. Iya, butuh makan. Masih butuh uang, gitu loh. Sudah cukup situ saja. Oh, ngaten kondo juga. Nggih, monggo Bu Narti. Mas Boyran kondo, ini juga kondo. Monggo Bu Sunarti. Rahayu. Karena duit, saya bisa sampai ke Raket Prasojo. Hanya karena kejujuran saya, sampai saat ini akhirnya saya ambruk, jatuh. Dengan adanya bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, semoga kehidupan saya bangkit kembali begitu saja. Matur suwun. Rahayu. Satu dia matur nuwun Rahayu Bu Narti. Nah, ini Bu Narti ini dan Mas Boyran. Kalau Mbak It saya memang udah kenal lama ya. Kalau Mas Boyran sama Bu Narti ini kenal saya juga karena duit. Buka HP, lihat channel Raket Prasojo. Ini kan juga duit ini. Kalau Mas Boyran, Bu Narti nggak mampu beli kuota untuk lihat channel YouTube, ya nggak ketemu saya gitu loh. Berarti juga duit gitu loh. Nah, wong kuota juga beli loh. Nah, jadi memang duit itu luar biasa ini memang. Segala-galanya butuh duit. Nah, kalau kita bicara hal semacam itu ya memang mudah-mudahanlah kita semua tersadarkan. Ayo kita kembali ke ajaran leluhur kita. Karena ajaran leluhur kita bersifat lifestyle, gaya hidup. Dan dengan gaya hidup itu menjawab semuanya. Gaya hidup itu menjawab semuanya gitulah. Apakah dengan cara ini kita berarti kita memusuhi agama? Tidak. Kita tidak memusuhi agama, tetapi kita memberikan pencerahan. Ya. Kita harus kembali ke leluhur kita. Ya. Karena bagaimana juga kita ada di dunia karena leluhur kita, bukan karena orang lain. Ya. Ternyata ajaran leluhur kita lebih jempol papat. Nek sing ajaran Dayo ki paling jempol siji man. Atau malah gak jempol malahan. Ya. Ini nyata gitu loh, ya. Sekian ribu tahun ajaran leluhur kita mampu menyelesaikan apapun permasalahan hidup kita. Ya. Sementara ajaran Dayo tadi belum teruji. Bahkan kalau kita lihat kronologi sejarah yang mereka alami, bahkan mereka demi agama mereka saling bunuh-membunuh antar saudara. Berarti apa? Ajaran leluhur kita jauh lebih baik. Nah, kemarin ada juga yang mengatakan, leluhur kita dulu kan juga ada peperangan. Ya, harus kita akui. Tapi kalau kita belajar sejarah,
peperangan yang ada pada sejarah leluhur kita ini bukan karena agama. Tapi di luar sana, peperangan saling membunuh demi agama, itu banyak sekali data-datanya. Bahkan ada agama yang mengatakan, ini agama saya itu agama rahmat untuk sekian alam, kata seluruh alam katanya. Setelah kita pelajari, jangankan rahmat seluruh alam, mau rahmat sesama iman aja enggak. Sesama iman aja mereka saling bunuh. Bagaimana dia mengatakan rahmat untuk sekalian alam? Oh, rahmat untuk sesama seiman aja nggak bisa gitu loh. Nah, leluhur kita memang ada data-data peperangan, tapi bukan karena agama. Ada karena kekuasaan. Sebagai contoh, sebelum datangnya ajaran Dayo, Majapahit itu memang mengalami konflik internal, yaitu perang Paregreg antara Wirabumi, atau orang mengenalnya itu Mas Boiran Blambangan, ya, Minak Jinggo, ya, dengan kakaknya Kencono Wungu. Tapi ini bukan karena agama. Adipati Wirabumi oleh sang ayah diberi kerajaan Kadipaten Blambangan. Yang menjadi ratu di Mojopahit adalah Ratu Kencono Wungu. Karena Indonesia, leluhur kita dulu, sebelum kedatangan ajaran Dayo, wanita itu dimuliakan. Sehingga dalam sejarah banyak ditemukan raja-raja wanita. Bahkan Majapahit itu mengalami kejayaan karena raja wanita, Tribuana Tunggadewi. Terus dilanjutkan putranya Hayam Wuruk. Tapi setelah datangnya ajaran Dayo, wanita itu dihinakan. Bahkan kesaksiannya di pengadilan pun tidak diterima utuh. Wanita dihinakan. Bahkan di dalam kitab suci mereka saya cermati, tidak ada satupun ayat yang bicara kepentingan perempuan. Kalau bicara perempuan ada, tapi kalau bicara kepentingan perempuan tidak ada. Nah, waktu itu ketika yang jadi raja itu Kencono Wungu, Adipati Wirabumi ini bisa memahami, ini kakakku, walaupun beda ibu. Tetapi ketika suami dari Kencono Wungu itu ikut ikut istilahnya itu melu ngatur negara gitu loh, menjadi sok berkuasa istilahnya, itu akhirnya Adipati Wirabumi itu memberontak. Loh, coro kasarnya gini, kalau yang jadi raja kakak perempuan saya nggak apa-apa, itu memang kakak perempuan saya dan itu warisan dari orang tua saya. Tapi kalau suaminya itu kan bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi ketika terjadi perang Paregreg karena memiliki kekuasaan, bukan perang agama. Jadi di dalam sejarah Nusantara ada perang, tapi bukan karena agama, karena kekuasaan. Dan walaupun kekuasaan itu pun intinya juga perut, gitu loh, juga makanan juga, isinya perut, gitu. Nah, ketika tadi disampaikan Bu Sunarti ya, sampai nangis, barangkali beliaunya belum cerita banyak ke saya, tapi barangkali ya karena ada permasalahan pernah ditipu orang atau bagaimana ya. Karena kalau kita bicara ajaran Jawa, Tuhan itu ya maha baik, ya maha bajingan. Tapi kalau ajaran Dayo itu kan seperti ada dua kutub toh. Yang baik dari Tuhan, yang jelek dari setan gitu. Berarti kan ada dua Tuhan mereka. Mereka sadar itu tidak. Ada Tuhan black, ada Tuhan white. Di dalam ajaran leluhur kita tidak. Tuhanku yo mau sing yo apik yo bajingan gitu loh. Kenapa? Wong Tuhan juga imajinasi manusia kok. Ya. Tapi bagi orang yang tidak paham, nah ini pengalaman saya dengan Bu Nani itu di pantai Jolangkung itu.
Langsung ngamuk padahal wonge tatoan, tangine yo awan, kita yo gak sembayang pagi. Wong opo iku sampeyan niku? Wong kafir sampeyan niku. Padahal dia gak memahami pembicaraan kita. Tangi turu gitu. Padahal kita waktu itu ngobrol pagi-pagi. Kebetulan si Pak pemilik warung itu kan juga yang jual karcis tuh. Pagi-pagi ada yang datang, saya bilang, Mas, bersyukur pagi-pagi dapat rezeki. Ya Pak, semua tuh berkat yang di atas. Terus saya tanya, loh kok di atas? Memang Tuhan tuh di atas. Berarti ada Tuhan di bawah. Oh iya Pak, Tuhan tuh ada di hati kita. Terus saya bilang, loh Tuhan itu imajinasi manusia. Sing jelasku nek gak gelem rekoso gak mungkin mulya. Yen gak gelem obah gak mungkin mama. Ya. Sampeyan uripe makmur apa enggak, pokoknya gelem obah, gelem tandang gai. Seandainya pantai ini enggak sampean kelola, dhisik pantai kotor enggak kelola, gak ana pengunjung gitu loh. Pengunjung datang, bayar karcis itu kan membayar jeripaya Anda mengelola pantai tadi. Ya. Walaupun Anda bukan orang bertuhan sekalipun, nek gelem obah ya mama. Nek gelem nyambut gawe ya nampa mukti, nampa duit gitu loh. Itu lihat orang-orang ateis itu. Orang-orang ateis itu tidak berimajinasi tentang Tuhan. Tapi mereka hidupnya lebih makmur loh daripada kita yang beragama katanya. Ini fakta loh. Apapun agama kita, yang gak obah ya gak mamah gitu loh. Oh, tangi turu langsung ngelokne, wong opo sama ini wong kafir. Wong nggak paham pembicaraan langsung. Itu jelangkungnya ya. Oh iya, oh jalan. Bu Nani langsung dibayar kopinya. Monggo pun ngono. Ngalih wis percuma wong mbek wong ini ki pasen gegeran rano asile. Jelangkungnya itu. Oh itu bukan jelangkung, Bu, jolangkung. Oh, jelangkung. Jolangkung berarti yang tanya ya. Oh, Bu Kismiati. Oh, nggih Bu Kismiati, nggih. Ada jelangkungnya. Jolangkung itu jangan lewat. Wah, Langkung itu jalan. Langkung itu lewat. Jolangkung. Ojo lewat. Nggak boleh lewat. Jadi kembali ke Bu Narti tadi, semua ngunduh weng pakarti. Hukum alam. Siapa menanam padi akan menuai padi. Tidak mungkin menanam padi akan menuai semangka. Sehingga Bu Narti atau para pemirsa yang kebetulan kena tipu orang, nggak usah emosi. Merenung, berdiam diri, mawas diri, gugat pangeran, Semar gugat. Ya. Menggugat semesta, alam semesta. Jagat cilik, jagat gede. Jagat cilik pada diri kita dan jagat gede itu pada semesta. Ya. Gugat. Rasa emosi. Ya. Bahasanya sederhana. Ora perlu nggo basa dayoh. Saya dulu melakukan ritual Semar gugat itu selama 8 dino itu ya dengan bahasa ibu saya. Wong aku wong Jawa ya aku nggo basa Jawa. Duh Gusti, menawi kula dihapusi tiyang niku riyin mboten sengaja kula nate ngapusi tiyang matur nuwun Duh Gusti. Kula sing nandur, kula sing ngunduh sanes anak putu kula. Nek mang sing ngunduh kula kok mangke sing nandur kula sing ngunduh anak putu kula mendhar kosone anak putu kula. Matur nuwun Duh Gusti. Yen kula dihapusi montor situk niku wau pancen niku rin tanduran kula nate tanpa sengaja tanpa kula sadari nate ngapusi tiyang. Matur nuwun Duh Gusti. Nanging yen niki sanes tanduran kula, kalau ini bukan tanaman saya, Duh Gusti kula nyuwun keadilan. Faktanya apa? Selang beberapa waktu saya waktu itu dapat pesanan dari Gusti Mung, Keraton Solo. Saya diminta untuk membuatkan rokok herbal untuk dibagikan ke abdi dalam. Waktu itu kalau nggak salah keuntungan saya membuat rokok herbal tadi. Karena ini memang rokok internal ya, bukan untuk dijual di umum waktu itu. Karena memang tanpa cukai, ini hanya ibaratnya kita ngelinting-ngelinting dewi di rokok-rokok dewi.
Kan itu nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya tuh kalau kita jual. Ibaratnya kan ini aku nglinting-nglinting dhewe tak rokok-rokok dhewe. Sing nglinting sutrimo sak kanca, terus sing ngerokok ya wong-wonge dhewe. Abdi dalam keraton waktu itu. Keuntungan saya tak tukokno mobil dapet. Ini kan keadilan alam. Sementara sing ngapusi kula, aduh mesakne uripe. Mesakne uripe. Nganti tuwa uripe rekoso. Saya enggak perlu cerita siapa namanya dan ini nyata di depan mata saya. Sehingga kalau para pemirsa dan Bu Narti mengalami seperti itu, enggak saya emosi. Nek emosi itu malah non sewu apa istilahnya menyengsarakan diri kita sendiri. Ya. Penyakit hati itu malah menggerogoti kesehatan kita. Ojo kuatir, wong nandur pari ngunduh pari. Yakin niku. Dan ini ajaran leluhur kita, lifestyle, gaya hidup, nggak perlu iming-iming, amang-amang, sudah perlu, nggak perlu way of life yang belum jelas. Oh, ndonga ping 1000, alah bahasan dower serano wis ngono. Inilah, jadi duit lebih penting timbangnya agama dan ini nyata. Betul. Nah, apalagi monggo kondo takon lagi. Nah, nih monggo Mas Puji. Tadi pertanyaan saya ada yang kurang lengkap. Kurang lengkap monggo. Itu gini, kalau walaupun orang Jawa ya, yang penghayat yang percaya sebutannya Gusti kalau orang Jawa itu kan. Nah, sekarang kalau orang Jawa ini punya perhitungan yang banyak sekali ya, terus weton dan neptu anunya itu. Nah, ini kalau di agama kan mereka itu jelas ya. Ini Tuhan namanya mereka kasih nama sendiri-sendiri. Kalau orang Jawa itu kan Gusti lah. Ini Gusti ini yang di Jawa ini itu gimana? Itu memang kalaupun bisa dibentuk dibayangkan itu Romo itu seperti apa gitu loh. Itu soalnya ini ya ada kaitannya. Kalau kita arahnya pasti kalau sudah ke sana ya wes kaitannya sama duit itu juga sama. Tapi yang orang kan sekarang ini masih meraba-raba gitu loh. Kok bisa? Oh, awakmu Selasa Kliwon, awakmu Jumat Pahing, anumu iki ini menurut primbon ya. Rezekimu iki ini Madeprono kan gitu kan. Nah, ini kalau menurut Romo itu apa itu gimana? Itu aja. Nggih matur Mas. Bu Nani ada tambahan? Bu Susi. Oh, Mas Boiran monggo. Nggih. Rahayu. Nggih. Mau takon. Nggih, monggo. Duit memang penting dan sangat penting. Dalam ajaran Jawa apakah mengajarkan bagaimana mencari duit dengan benar dan memanfaatkan atau menggunakan uang itu dengan benar? Nggih. Matur nuwun Mas Boiran. Mbak It mau nambah monggo. Boten Bu Narti mau nambah? Belum, monggo. Nggih. Baik, Mas Puji. Jadi kalau di dalam ajaran Dayo itu kan memang ada sebuah kontroversi ya. Dalam satu sisi ya pertanyaannya Mas Taufikul Huda Magelang, katanya di dalam agamanya itu mempertanyakan Tuhan aja enggak boleh, itu bisikan setan katanya. Tetapi di kitab sucinya kalau saya pelajari ya, kitab suci agama mereka itu ada definisi Tuhan dan ada nama Tuhan gitu loh. Sampai Mas Taufikul Huda itu saya ceritain guyung mengkel gitu karena saya tunjukkan itu kitab suci kita gitu loh ya. Ini ada definisi Tuhan. Tuhan itu
Duduk berarti punya pantat. Tuhan itu punya mata, Tuhan itu punya telinga, Tuhan itu punya tangan. Tapi tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci tadi itu yang mengatakan Tuhan itu punya kepala. Nah, terus cenderung maskulin, ke laki-laki banget gitu loh. Nah, kan ini kan seperti sesuatu yang kontroversi dan munafik toh. Dalam satu sisi katanya mempertanyakan Tuhan nggak boleh. Katanya, itu bisikan setan, itu nggak boleh. Tapi kenapa di dalam kitab sucinya ada definisi Tuhan dan ada nama Tuhan? Loh, kalau ada nama Tuhan, ada definisi Tuhan, soalnya kan boleh ditanyakan gitu loh. Ya. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa, ya, Gusti iku orang duwe jeneng. Menurut di dalam ajaran Jawa, Tuhan itu tidak punya nama. Dan orang Jawa tidak berani memberi nama Tuhan. Karena Tuhan itu bukan anak kita. Kenapa harus kita beri nama? Tuhan itu bukan material yang harus kita beri nama. Contoh ya, kita sepakat. Ini namanya handphone. Yang memberi nama siapa? Manusia. Kesepakatan manusia. Nah, apakah Tuhan itu seperti ini? Tuh diberi nama dengan kesepakatan komunitasnya. Padahal Tuhan kan tentunya tidak material. Tapi di dalam agama mereka, di kitab suci mereka ada nama Tuhan, ada definisi Tuhan. Ya. Di ajaran Jawa tidak. Di ajaran Jawa itu ada video kita yang berjudul Gustiku Tanpa Aran. Di dalam video sudah saya jelaskan sebenarnya yang saya maksud Tuhan itu tidak bernama. Bukan Gusti tanpa aran, karena aran dengan nama itu beda. Ya. Di Jawa hanya mengenal aran sebenarnya, bukan nama. Contoh gini, nama Puji Waloyo, nama. Kalau di ajaran Dayo kan Tuhan itu namanya ini, nggak perlu saya sebut ya. Arannya, Mas Puji ini arannya apa? Teknisi radio. Nah, jadi di dalam ajaran Jawa itu tidak ada nama Tuhan, ono ni aran. Sehingga orang Jawa mengatakan Gusti tan kena kinaya ngopo. Gusti kang murbeng dumadi. Ini kan aran. Bukan nama. Karena Gusti itu bagus sing ati, Gusti itu kesadaran. Kesadaran diri kita terhadap semesta, terhadap mikrokosmos, makrokosmos. Nah, yang saya maksud duit ternyata lebih penting daripada agama. Saya katakan tadi bukan sekedar agama Dayo saja, bukan sekedar agama mayoritas saja, tetapi semua agama, semua dogma, termasuk dogma lokal yang Mas Puji katakan tadi. Karena saat ini saya juga melihat beberapa gerakan-gerakan kelompok tertentu yang mencoba memunculkan dogma-dogma lokal. Dogma apapun itu mematikan nalar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sang pemimpin ya dapat cuan. Sehingga ketika kita kedatangan banyak pemirsa kita ya, salah satunya kan mantan anggota negara iming-iming itu kan menilai channel kita rasional. Channel kita tidak menjual iming-iming. Channel kita tidak menjual dogma. Termasuk Mas Boyran tadi pagi mengatakan, Romo Sutrimo itu apa istilahnya? Apa Mas istilah jenengan tadi istilahnya fair istilahnya, istilahnya nggak mendogma gitu loh. Memang dengan cara saya seperti ini saya ingin mencerdaskan bangsa ini, dan orang-orang yang tercerdaskan itu tidak harus memuja-muja Sutrimo. Sehingga ketika ada orang yang taruhlah sudah gabung di kita, tidak menghormati saya pun saya juga nggak masalah gitu. Tapi itu juga merupakan tanaman dia sendiri. Kalau dia tidak menghargai orang lain, dia pun juga akan tidak dihargai orang lain gitu loh. Yeah. Sutrimo nggak dihargai nggak apa-apa. Sutrimo nggak disebut Romo, nggak disebut Kanjeng, orang paten. Yeah. Selama ini saya nggak pernah nuntut orang harus manggil saya Romo, harus manggil saya Kanjeng. Ada yang manggil saya Mas, ada yang saya manggil Romo, ada yang manggil Pak, bebas, manggil Bopo, terserah. Ya.
Ono sing manggil mbah, terserah. Ya. Karena tujuan saya bukan ingin mendogma orang. Nek mendogma Harus. ya kadang-kadang ujung-ujungnya itu kan dapat cuan gitu loh. Nah, sehingga apa yang dikatakan Mas Puji tadi, untuk bangsa ini merdeka jiwa raga harus benar-benar lepas dari dogma. Harus kembali ke kesadaran. Seperti pada masa kerajaan Majapahit. Keyakinan leluhur kita dulu adalah Gomo Budi Siwa Buddha. Gama itu aturan, Budi itu adalah kesadaran, hati nurani, Siwa Buddha itu Ibu Pertiwi Boko Angkoso. Kita harus sadar betul bahwasanya kita ini bagian dari Siwa Buddha. Kita ada di dunia karena Siwa Buddha. Karena Siwa Buddha lah terjadinya ovum dan sperma orang tua kita. Bertemunya sperma dan ovum, lahirlah kita. Kesadaran. Sehingga dengan kesadaran tadi, ya, kalau kita bersinergi dengan semesta, saya yakin kok semesta pun akan mencukupi kebutuhan kita. Mbuh piye carane, gak ngerti. Yang penting kita harus sinergi. Dan ajaran leluhur kita yang lifestyle gaya hidup tadi, ini mengajarkan kita untuk bersinergi dengan semesta. Harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Sementara ajaran Dayo ini bertentangan dengan alam semesta. Alam semesta itu beragam, tapi mereka ingin menyeragamkan. Coba ajaran agama apa yang tidak menyeragamkan? Manggil Tuhan harus namanya ini, caranya bersembahyang harus begini. Nah, termasuk kemarin saya ngobrol sama Bu Susi sama temennya yang katanya mau gabung. Wis janji ora teko ya, jadi belajar Jawa ku angel kok. Nah, dia juga mengakui setelah dilembagakan, ya, itu kan jelas toh, diseragamkan. Ya. Agama apapun bertentangan dengan hukum alam, diakui atau tidak. Karena semua agama ingin menyeragamkan. Sementara alam itu beragam. Itulah sebabnya leluhur kita dulu tuntunannya adalah lifestyle gaya hidup. Ruha bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Jangan diseragamkan. Seperti yang Bu Susi tadi mengatakan bahasanya kalau kita ini ya baik dan tidak, perilaku kita ini hati nurani kita, kesadaran kita. Ketika diri kita jahat, dengan topeng agama, semakin jahat. Contoh aja kasus yang sedang viral sekarang ya. Dengan kedok agama, dia mengatakan saya kan mengikuti tuntunan junjungan saya. 54 siswanya diembat. Ya. Lah kok anak ngomong itu kejahatan itu lah, padahal jelas-jelas dia mengatakan saya mengikuti tuntunan agama saya. Termasuk yang kejadian di Semarang yang pedofil menikahi anak kecil. Dia mengatakan, "Loh, saya mengikuti junjungan saya." Tapi ini urusan internal mereka, biarkan mereka bergejolak sendiri. Yang saat ini memang sudah bergejolak karena memang sudah titik wanci ini daya kudu mulai, utang kudu nyaur, nyilih kudu balekne, nantur hangunduh. Kita lebih konsentrasi pada ajaran leluhur kita. Ayo kembali. Ajaran leluhur kita sudah terbukti ribuan tahun mampu menyelesaikan apapun permasalahan hidup kita. Bahkan dengan kita meyakini, menjalankan lifestyle tuntunan leluhur kita, kita mampu menyatukan sepertiga dunia. Sehingga duit ternyata lebih penting daripada agama. Ini juga termasuk agama lokal. Ya. Dogma-dogma lokal. Sehingga Raket Prasojo bukan ajaran dogmatis. Yayasan Raket Prasojo bukan aliran kepercayaan. Yayasan Raket Prasojo adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Yang ngikuti Raket Prasojo tidak harus mendogma Sutrimo, tidak harus memuja Sutrimo. Explore nalar siat Anda, kecerdasan Anda. Sehingga kalau tidak cocok, nggak usah misuh-misuh. Kita diskusi, karena kita lembaga kajian gitu. Kalau Anda misuh-misuh, itu malah menandakan SDM Anda rendah gitu loh. Karena hanya orang yang SDM-nya rendah itu kalau menunjukkan ketidakcocokan dengan emosi. Sehingga jangan heran itu
pembaca kita ada mengatakan pekok gak karuan Tuhan no imajinasi manusia larem seorang gaduk aku no. Nek gaduk ora mungkin dadak ngelokne wong pekok gitu loh. Karena SDM Anda rendah, Anda menampilkan ketidakcocokan Anda dengan emosi gitu loh. Orang yang SDM-nya cukup gak cocok, gak emosi. Sampaikan kajian Anda, sampaikan argumentasi Anda. Ada lagi, Sambun? Oh, masih Berarti saya menyimpulkan ya, berarti yang menentukan kita ya kalau kita sembahyang itu berarti yang disebut dengan siwa Buddha itu ya. Jadi Ibu Bumi Bapak Angkoso itu ya. Ya cuman itu aja lah. Matur nuwun Mas Puji. Jadi kalau kita selaras ya dengan Ibu Pertiwi Bapak Angkoso, karena kita kan bagian dari Ibu Pertiwi Bapak Angkoso dan kita berasal dari Ibu Pertiwi Bapak Angkoso. Dari Ibu Pertiwi Bapak Angkoso itulah tercipta ovum dan sperma orang tua kita. Loh, kita bagian dari siwa Buddha. Kita berasal dari siwa Buddha. Kita harus bersinergi. Kalau kita bersinergi, pastilah semesta pun akan mencukupi kebutuhan kita. Itu pasti. Lakukan dengan lifestyle gaya hidup. Nah ini untuk Mas Boiran. Di dalam ajaran Jawa bagaimana? Ini terakhir biar nggak terlalu lama. Jadi kalau kita cari sesuatu rezeki, ya, rezeki itu sebenarnya tidak harus duit. Ya. Sederhana saja. Yen obah mesti mamah. Ya, kita harus obah. Kita harus mampu mengalahkan Bathara Kala. Ya, itu termasuk itu ya. Karena banyak orang yang hidupnya sengsara itu karena rata-rata tidak mampu mengalahkan Bathara Kala. Dia pemalas. Obah mesti mamah. Wong rekoso mesti mulya. Ora ono ceritane mulya tanpa rekoso. Nah, termasuk kita bagaimana menjajakan uang kita. Jadikan uang kita adalah tanaman yang baik. Kalau uang kita jadikan tanaman yang baik, nanti kita akan menuai kebaikan juga. Ya, itu pasti juga. Ya. Orang nandur jagung mesti ngunduh jagung. Ya. Sementara banyak orang yang kadang-kala menanam atau menanamkan uang yang kita dapatkan. Ini bukan untuk kebaikan. Tapi untuk sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Makan berlebihan, minum berlebihan, gaya hidup. Seringkali banyak sekali orang itu antara gaya dan daya tidak seimbang. Kakean gaya kurang daya. Ini yang sering gitu loh. Nah, akhir uripe rekoso gitu loh. Nah, para pemirsa, saya kira sampai di sini dulu. Ini kalau dilanjutkan rame ini ternyata. Luar biasa nih kondo takonnya. Para pemirsa, saya tunggu kondo takonnya di kolom komentar ya. Duit ternyata lebih penting daripada agama. Kalau ada yang nggak cocok, mohon maaf, jangan marah-marah. Ya, malah menandakan SDM Anda rendah gitu loh. Ya. Ayo kita berdiskusi. Ini kita lembaga kajian. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu mencerahkan, mencerdaskan, dan menyadarkan bangsa ini, khususnya yang menyimak channel YouTube Raket Prasojo. Bila mana ada kesalahan kami dalam bertutur kata, dalam berperilaku, kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, bangsa ini merdeka jiwa raga terwujud dan menjadi kehendak semesta. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.